Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, dan insya Allah kita hari ini akan menjelaskan tentang ibadah-ibadah sunnah yang sudah kita bahas panjang, di mana sholat sunnah kita sudah membahasnya. Hari ini kita melanjutkan tentang ibadah sunnah berkaitan dengan saum, yakni saum sunnah. Dan nanti insya Allah jika waktunya memungkinkan, kita langsung membahas saum-saum yang diharamkan. Ada puasa yang disunnahkan, yakni diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Ada pula puasa yang diharamkan, yang tidak boleh seorang melakukannya, kecuali atas dasar dalil yang hak, tentu saja. Maka kalau itu dilakukan menjadi boleh, meskipun boleh jadi itu bukan yang disunnahkan oleh Rasulullah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu jamaah sekalian, ketika seorang bersaum, dan saum yang dimaksud adalah saum sunnah, jika dia niatkan ikhlas karena Allah, satu hari dia saum sunnah, ikhlas, dilakukan karena Allah, di jalan Allah, maka dengan itu Allah akan jauhkan dari perjalanan, maksudnya dijauhkan dirinya, wajahnya dari api neraka sejauh 70 musim. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan 70.000 musim. Mari kita sama-sama buka dulu sebagai mukadimah. Silahkan Ibu buka Muslim 1120. Muslim 1120. Ada yang mau membaca? Silahkan. Seribu 1120 ya. 1120 Sahih Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang puasa satu hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70 tahun musim. 70.000 musim. Sebetulnya adalah 70 tahun, 70 musim. Karena dalam live hasilnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin", seorang hamba, setiap orang, siapa saja orang itu, yasumu yauman fi sabilillah, berpuasa satu hari dan dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, melainkan dengan berpuasa satu hari itu Allah akan jauhkan wajahnya aninar dari api neraka sab'ina kharifah, sejauh 70 musim. Ini terjemahan dalam Sahih Muslim 70.000, itu terjemahannya salah, sebetulnya 70, karena di sini arba'ina, sab'ina. Sab'in berarti apa? 70. Kalau 70.000 berarti sab'ina mi'atah, 70.000. Ini cuma sab'ina. Coba kita lihat, mana yang mau dibuka Ibu? Bulughul Maram yang biasa Ibu pakai? Atau yang mana Bu? Yang ada di PDF? Atau dua-duanya? Dua-duanya nanti saya bacakan yang kitab biru Pak Ustadz. Nanti yang di screen share yang baru, yang PDF. Oh, yang di scan. Baik. Yang di kitab yang biasa, saya sebutkan saja yang biasa Ibu pakai nomor hadisnya. Yang Ibu mau screen berarti ada di kitab yang baru, nomornya kan beda. Saya sebutkan dua-duanya. Yang pertama saya sebut berarti yang Ibu bacakan.
Silahkan Ibu buka hadis nomor 635 atau 703 yang di screen nanti. Hadis nomor 635, silahkan Ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, kecuali dengan hari tersebut Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Muttafaqun alaihi. 70 tahun itu yang paling tepat. Bukan 70.000. 70 tahun. Dijauhkan oleh Allah wajahnya dari api neraka 70 tahun. Subhanallah. Dari hadis ini, saudaraku sekalian, betapa keutamaan seseorang berpuasa sunnah. Tapi ingat sekali lagi, niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Dan orang berniat puasa sunnah tidak harus berniat dari awal. Berbeda kalau saum wajib, saum Ramadan, atau saum-saum di mana kita mengqadha. Sebelum subuh Anda tidak punya niat, maka tidak ada puasa baginya. Tapi kalau puasa sunnah, meskipun Anda tidak punya niat dari awal, tapi kemudian berniat setelah selesai sholat subuh, atau bahkan di siang hari, maka tidak mengapa. Saum sunnahnya tetap sah. Saum sunnahnya tetap sah. Inilah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Sebagai contoh, silahkan bisa dibuka di Sahih Muslim 1121. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa sunat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, Hai Aisyah, adakah engkau sedia makanan? Jawab Aisyah, tidak ya Rasulullah. Sabda beliau, kalau begitu aku puasa. Kemudian Rasulullah SAW pergi. Lalu ada orang datang memberikan makanan untuk kami. Setelah Rasulullah SAW kembali, kukatakan kepada beliau, ya Rasulullah, tadi ada orang datang memberi kita makanan dan kusimpan untuk Anda. Tanya Rasulullah SAW, makanan apa? Jawabku, kue hais. Sabda beliau, bawalah kemari. Kue itu kusajikan untuk beliau, lalu beliau makan. Ini sebuah keadaan di mana Rasulullah saat itu, hari itu, pulang ke rumahnya Aisyah. Beliau tidak sedang dalam keadaan berpuasa, beliau dalam keadaan tidak berpuasa. Maka dia bertanya kepada Aisyah, Ya Aisyah, hal indakum syai'un? Wahai Aisyah, adakah kamu punya makanan? Qalat, Aisyah menjawab, Fakultu ya Rasulullah, ma indana syai'an. Wahai Rasulullah, aku tidak punya makanan apa-apa. Qala, maka Rasul menjawab, fa inni sha'imun. Maka sesungguhnya aku sekarang puasa. Jadi di sini, setelah habis sholat duha, Rasul keluar dari masjid, kemudian pulang ke rumahnya Aisyah, berarti matahari sudah terbit sempurna. Tanya makanan, Aisyah punya makanan enggak? Kata Aisyah, aku tidak punya makanan sedikit pun ya Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu saya puasa. Disinilah menyebutkan, niat puasa sunnah tidak harus dari sebelum subuh. Beda kalau puasa wajib. Wajib berniat dari sebelum subuh. Tapi ketika puasa sunnah, maka tidak mengapa niat setelah siang hari. Yang tadinya Rasul nggak niat puasa, karena nggak ada makanan, ya sudah, kalau begitu saya puasa. Kemudian apa? Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahudiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lana hadiyatun, au ja'ana zawrun, qalat, falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW pergi, kemudian di waktu yang lain, didatangi oleh seorang sahabat memberikan hadiah, yakni hadiah kue hais. Maka ketika didatangkanlah Rasulullah SAW kemudian datang, beliau sedang dalam keadaan puasa. Maka Aisyah berkata, Qultu ya Rasulullah,
Ahdita lana hadiyatun au jadana. Wahai Rasulullah, kami telah diberikan hadiah, yakni sebuah makanan atau kue hais. Zurun itu kue hais, yakni kue yang terbuat dari kurma dicampur dengan keju. Maka Rasul berkata, faqad khabatu laka syai'un. Qala, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ada kue hais, huwa qultu haisun. Ini ada kue hais. Qala hadihi fajitu bihi faakala summa qala qad kuntu asbahtu sha'iman. Mana kue itu? Sini, perlihatkan kepadaku. Maka Rasulullah memakannya. Padahal beliau berkata, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Lalu beliau makan. Apa artinya di sini? Pada suatu ketika Rasulullah sedang berpuasa, disuguhi oleh istrinya, beliau berbuka. Karena ada makanan di situ. Menghormati Aisyah yang memberikan hadiah makanan. Selama dia sesungguhnya sudah punya berniat puasa. Suatu ketika yang sebelumnya tadi, tidak berniat puasa, tapi nggak ada makanan apa-apa. Maka beliau berpuasa. Sementara begitu di waktu yang lain datang, beliau sedang puasa, diberikan hadiah makanan. Beliau berbuka, lalu beliau makan. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita petik, niat saum sunnah tidak harus diawali dari sebelum subuh. Boleh berniat di siang hari. Contoh, ibu, bapak tidak punya niat puasa Senin, Kamis. Mau bekerja, atau mau bepergian. Qadarullah sampai menjelang waktu duhur, belum makan sama sekali. Terasa kok nggak lapar ya. Sepertinya kuatah, bismillah saya mau puasa saja. Bismillah ya Allah, hendak puasa hari Senin ini. Jadikan niat puasa Senin. Sebelum duhur, halal. Karena ini puasa sunnah. Boleh diniatkan setelah waktu subuh. Bahkan setelah matahari tinggi. Demikian. Wallahu a'lam. Sekarang saya akan uraikan. Puasa sunnah. Yang pertama, yang paling utama dulu. Yakni puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kenapa ini utama? Sebab ini adalah salah satu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka. Muslim 689. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya, sahabatku yang tercinta Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 macam amal yang tidak pernah kutinggalkan selama hidupku. 1. Puasa 3 hari setiap bulan. 2. Sholat duha. 3. Sholat witir sebelum tidur. Inilah 3 amalan yang Rasulullah berwasiat kepada sahabat beliau, Abu Darda. Yang sejak dapat wasiat itu, kata Abu Darda, aku tidak pernah meninggalkan wasiat Rasul itu sepanjang hidup. Sejak dapat wasiat itu, seumur hidupnya nggak pernah berani meninggalkan. Kecuali tentu alasan syar'i. Abu Darda mengatakan, Awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bithalathin. Telah berwasiat kepadaku kekasihku tercinta, sahabatku yang aku cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiat dengan 3 perkara. Lan ada'ahunna ma'ishtu. Setelah aku menerima wasiat itu, aku tidak pernah meninggalkan sepanjang hidupku. Apa yang perlu diwasiatkan itu? Bisanatin, yakni dengan 3 wasiat. Pertama, bisyami salasati ayyam min kulli syahr. Aku diwasiatkan untuk senantiasa berpuasa 3 hari setiap bulan. Bapak Ibu, di sini tidak ditetapkan puasa 3 hari setiap bulan itu hari apa. Nggak ditetapkan. Rasul tidak menetapkan harinya. Tapi dikatakan puasa 3 hari setiap bulan. Yang penting 3 hari tiap bulan. Adakah Rasul menentukan harinya? Tidak. Monggo, Ibu ke 1130 Muslim.
Bismillahirrahmanirrahim. Puasa 3 hari dalam sebulan. Dari Mu'adzah al-Adawiyah radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW, katanya, betulkah Rasulullah SAW puasa 3 hari setiap bulan? Jawab Aisyah, ya betul. Aku bertanya pula kepadanya, hari apa sajakah beliau puasa tiap-tiap bulan itu? Jawab Aisyah radhiyallahu anhu, beliau tidak menentukan hari apa beliau puasa setiap bulan itu. Dari sini, sebagian ulama berpendapat boleh berpuasa 3 hari dalam 1 bulan itu hari apa saja. Karena pesannya yang penting jangan tinggalkan 3 hari dalam 1 bulan. Di sini pun ada sebuah riwayat Mu'adzah al-Adawiyah, semoga Allah meridhoinya, bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Apa pertanyaannya? Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayyam? Wahai Ummul Mukminin, betulkah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa setiap bulan 3 hari? Qalat na'am. Aisyah menjawab, ya, benar. Faqultu laha, lalu aku bertanya lagi kepada Aisyah, min ayyi ayyami syahri kana yasum? Hari apakah Rasulullah puasa pada tiap bulan 3 hari itu? Hari apa itu? Qalat, Aisyah menjawab, lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum. Rasul tidak menentukan, tidak menetapkan hari apa saja puasa di 3 hari 1 bulan itu. Hari apa saja nggak ditentukan. Ibu, bapak, jemaah sekalian, ini adalah hadis secara umum. Bahwasanya Rasul wasiat kepada kita melalui sahabat, puasa 3 hari jangan ditinggalkan tiap bulan. Aisyah ditanya oleh Mu'adzah al-Adawiyah, apakah Rasul puasa tiap bulan 3 hari? Ya. Hari apa puasanya? Nggak ditentukan harinya. Hari apa saja nggak ditentukan. Yang penting 3 hari. Ini hadisnya umum. Hadis umum ini harus kita simpulkan dengan hadis khusus. Yakni hadis yang mengkhususkan tentang puasa 3 hari itu. Mari kita lihat kemudian. Silahkan dibuka hadis nomor 637 di Bulughul Maram atau 705. 637 Ibu baca atau 705. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya, yakni pada tanggal 13, 14, dan 15. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi Ibu, jamaah sekalian, hadis-hadis riwayat Imam Muslim tadi, wasiat 3 hari puasa dalam 1 bulan, hadis di mana Mu'adzah al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah, apakah Rasul puasa tiap bulan 3 hari? Iya. Hari apa saja? Nggak disebutkan. Maka hadis umum itu kita sambungkan dengan hadis khusus. Apa hadis khususnya? Ini dia dari sahabat Abi Dzar al-Ghifari. Qala, dia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan kepada kami, an-nasuma, kami disuruh puasa. Kalau tadi Abu Darda mendapat wasiat khusus. Aku dapat wasiat. Kalau ini kami berarti wasiat Rasul kepada seluruh para sahabat dan kita tentu umatnya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? An-nasumu, untuk kami berpuasa. Minasyahri salasata ayyam, tiap bulan 3 hari. Tiap bulan 3 hari. Apa itu? Salah satu hari itu yaitu salasata asyar wa arba'a asyara wa khamsa asyara. 3 bulan itu dikhususkan, harinya bebas, tapi tanggalnya. Tanggal 13, tanggal 14,
tanggal 15. Itulah yang disebut saum ayyamul baid. Ayyam, hari-hari. Baid, abyad, putih. Saum hari-hari putih, yakni saum pada hari bulan purnama. Kapan bulan purnama? Tengah bulan Hijriah. Kapan itu tengah bulan? 13, 14, 15. Mana yang paling utama? Inilah puasa yang paling utama, yakni puasa 3 hari dalam 1 bulan yang dilakukan berturut-turut. 13, 14, 15. Ditentukan tanggalnya, harinya bebas. Kemarin qadarullah di bulan Zulhijjah, mulai tanggal 13, itu hari Jum'ah. Karena hari tasyrik, maka nggak boleh puasa. Kalau seandainya bukan hari tasyrik, maka akan puasa hari apa? Jum'ah, Sabtu, Ahad. Kadang-kadang Ahad, Senin, Selasa. Kadang-kadang Senin, Selasa, Rabu. Jadi puasa 3 hari dalam 1 bulan itu, saudaraku sekalian, bukan bebas kita memilih. Harinya nggak ditentukan, bukan berarti bebas. Tetapi telah ditentukan waktunya. Harinya bebas, tapi waktunya ditetapkan. Kapan waktunya? 13, 14, 15. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi. Dan disahkan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Maka dengan dalil ini, saudaraku sekalian, yang paling utama adalah saumnya tiap hari, tiap 3 hari tiap bulan itu di tengah bulan berturut-turut. 13, 14, 15. Wallahu a'lam. Kemudian, saum apa lagi yang dilakukan rutin tiap bulan? Di samping 3 hari, saum Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Apa keutamaannya puasa Senin, puasa Kamis? Memang tidak disebutkan keutamaan puasa Kamis, tapi Rasul menyebutkan puasa hari Senin. Coba kita buka hadis Muslim 1132. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan puasa hari Senin. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW ditanya orang tentang puasa hari Senin. Jawab beliau, hari Senin itu hari kelahiranku, dan hari Senin itu Quran diturunkan kepadaku. Dan hari Senin pula Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keutamaan. Tapi afwan, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh hadis ini kemudian kita katakan, kalau begitu Rasulullah puasa pada hari kelahirannya, saya juga pengen puasa hari kelahiran saya. Orang Jawa mengatakan puasa weton. Ya, ini puasa di hari kelahiran. Mana dalilnya? Ini dia Rasulullah. Rasulullah tidak mempuasai harinya. Hanya ditanya saja tentang keutamaan puasa hari Senin. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah Al-Ansari, Qatadah Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saum al-itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa? Tentang saum hari Senin. Faqala, maka Rasul menjawab, fihi walidun. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya. Dan hari Senin itulah hari aku mendapatkan Al-Quran. Turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira adalah di Jabal Nur, adalah hari Senin. Inilah keutamaan. Bukan berarti kita boleh puasa pada hari kelahiran kita. Nggak ada dalilnya. Tapi kalau ditanya, bagaimana, kenapa Rasulullah senantiasa puasa? Bukan cuman hari Senin, yakni hari Senin dan Khamis. Kalau ditanya, kenapa? Apa alasannya puasa pada hari Senin dan Kamis? Rasul mengatakan, sesungguhnya puasa hari Senin dan Kamis aku lakukan karena pada hari Senin dan Kamis itu hari ketika Allah mengangkat amal-amal anak Adam. Maka aku ingin di saat itu aku sedang dalam keadaan saum. Coba kita buka Muslim 2195.
Bismillahirrahmanirrahim. 2195. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Maka diampuni Allah dosa setiap hambanya yang tidak musyrik, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Maka dikatakan, tunggulah dahulu kedua orang ini berdamai. Tunggulah kedua orang ini berdamai. Tunggulah kedua orang ini berdamai. Dari hadis ini, saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Dari sahabiah Abu Hunaid bin Khalid, yakni dari istrinya, fi zauji. Dan ini berasal daripada azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, para istri Nabi berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa yasumu tis'a Dzulhijjah. Senantiasa puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan Rasul senantiasa puasa pada hari Asyura. Wa thalathati ayyam min kulli syahr, dan Rasul senantiasa puasa 3 hari setiap bulannya. Wa awwalu tsnain minasyahri wal khamis, dan beliau selalu mengawali puasa tiap bulan di hari Senin dan Kamis. Hadis ini tidak terdapat dalam kitab Bulughul Maram, riwayat Imam Abu Daud, dan tidak terdapat dalam Sahih Bukhari maupun Muslim. Jadi Rasul senantiasa saum 9 hari di awal bulan Zulhijjah 1 sampai 9. Rasul selalu puasa Muharram, nanti kita bahas sendiri tentang Muharram. Rasul selalu puasa 3 hari tiap bulan yang tidak ditentukan harinya tapi tanggalnya, dan Rasul selalu mengawali puasa tiap bulan di hari Senin dan Kamis. Tiap awal bulan, ketemunya hari Senin berarti dia akan puasa Senin. Ketemunya hari Kamis pasti akan puasa Kamis, dan seterusnya Senin Kamis tiap pekan. Jadi berapa puasa Rasulullah sunnahnya setiap bulan? Senin Kamis tiap pekan kali 4 pekan 8. Tengah bulan ketemu 3 hari 11. Seandainya ada salah satu tengah bulan bertepatan ketemu dengan Senin atau Kamis, maka berkurang 1 menjadi 2. Minimal beliau saumnya 10 hari tiap bulan. Saum sunnah Rasulullah. Rasul memberikan kepada kita minimal 3 hari. Tapi yang terbaik adalah 13, 14, 15. Apa alasannya tadi Rasulullah senantiasa saum pada hari itu, Senin dan Kamis? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yauma itsnain wa yauma khamis." Dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Dibuka pintu-pintu surga. yakni diangkatnya amal ibadah seorang hamba tiap pekan, Senin dan Kamis selalu diangkat. Maka fayufaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Siapa saja orang-orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, tiap hari Senin dan Kamis itu diampuni oleh Allah. Illa rajulan, kecuali ada 2 orang laki-laki. Kanat bainahu wa baina akhi syahana, di mana antaranya dan dengan saudaranya sedang ada permusuhan. Fayuqal, maka kemudian dikatakan kepada malaikat, Allah Azza wa berfirman, unziru hadain hatta nastaliha. Tunggu kedua orang ini sampai dia berdamai. Tunggulah sampai dia berdamai. Tunggulah sampai dia berdamai. Artinya, orang yang sedang bermusuhan di hari Senin dan Kamis itu sedang dibuka pintu surga, diangkat amal-amal kait, diampuni dosa-dosa hamba. Hamba itu sedang bermusuhan, nggak berdamai, nggak dapat ampunan. Maka kenapa Rasulullah berpuasa Senin dan Kamis? Ini salah satu alasannya. Aku
ingin saat Allah memberikan ampunan kepadaku, saat amal-amalku diangkat oleh Allah menuju ke langitnya Allah, aku ingin aku dalam keadaan suci membersihkan diri dari kekotoran. Bukankah orang yang selalu menjaga diri dari lisan, dari pandangan, dari pendengaran? Maka saat itu Rasul menginginkan saat terbaik amalnya diangkat dalam keadaan amal yang terbaik. Itulah mengapa Rasulullah puasa pada hari Senin dan Kamis. Sepanjang dua orang berselisih, siapapun di antara kita berselisih, tidak berdamai ditinggalkan oleh malaikat. Tidak dicatat. Dibiarkan. Coba lihat hadis berikutnya Ibu. Yang nomor 96-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, seluruh amal manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sepekan setiap sejumat 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Maka diampuni Allah dosa setiap hambanya yang mukmin, kecuali orang yang bermusuhan. Maka dikatakan, tinggalkanlah kedua orang ini dahulu sampai mereka berdamai. Betapa rugi orang yang senantiasa bermusuhan, gak dapat ampunan Allah. Kalau nomor 2195 tadi dibuka pintu surga, dibawa amal-amal, di hadis ini dikatakan tu'ratu a'malun nas fi kulli jumu'ati marratain, setiap Jumat, tiap pekan 2 kali. Apa itu tadi? Itsnain wa yaumul khamis, hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'min, orang yang beriman akan diampuni oleh Allah, bersih kesalahan dan dosa. Illa abdun bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang yang dengan saudaranya sedang dalam keadaan bermusuhan. Fayuqal, maka dikatakan kepada malaikat, atsruku awirku hadain hatta yafi'a. Tinggalkanlah kedua orang ini. Tinggalkanlah sampai dia mau berdamai. Kalau nggak berdamai, tinggalkan. Nggak dapat ampunan, nggak dibukakan pintu surga. Maka ibu, jangan pernah kita berselisih. Makanya ada riwayat bahwasanya nggak boleh kita bermusuhan lebih dari 3 hari. Karena kalau sampai 3 hari bermusuhan, ketemu Senin, ketemu Kamis, kita nggak dapat ampunan dari Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Inilah dia puasa. Yakni puasa Senin dan puasa Kamis. Kita dapatkan 2 berarti. Yang pertama, puasa 3 hari tiap bulan, harinya tidak tentukan, tapi Rasul tetapkan tanggalnya, 13, 14, 15, dan tiap bulan diawali dengan Senin, Kamis tiap pekannya, seterusnya sampai akhir bulan, terus berulang tiap bulan. Apa alasannya Rasulullah SAW Senin dan Kamis? Karena beliau ingin di saat pintu surga dibuka, di saat amal-amal dinaikkan kepada Allah, saat itu beliau dalam keadaan saum, bersih lahir batinnya dari perbuatan kotor, dari hawa nafsu yang buruk. Sehingga amal-amal yang diangkat adalah amal-amal yang terbaik. Kecuali 2 orang yang bermusuhan. Wallahu a'lam. Demikian. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, setelah puasa-puasa rutin tiap bulan, ada puasa-puasa yang disunahkan, yang ditentukan hanya di bulan-bulan tertentu. Kemarin, yakni bulan Zulhijjah. Apa puasa di bulan Zulhijjah? Lebih banyak lagi. Kenapa? Karena 1 sampai 9 saum. Bukan cuma 9. Bukan pula 8 dan 9. Maka kemarin ini di bulan Zulhijjah, saum tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah sama sekali nggak ada dalilnya. Saum Arafah jelas dalilnya. Saum 1 sampai 9 jelas dalilnya. Sebelum memasuki bulan Zulhijjah, kita sudah pernah ada kajian. Wallahu a'lam, barangkali di antara jamaah ada yang sudah pernah mengikuti kajian itu. Di antaranya dalil yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma min ayyam amali salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam", yakni al-ashr awal Zulhijjah. Tidak ada amal-amal yang lebih dicintai Allah dibandingkan amal-amal yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai pada saat bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Walal jihad fisabilillah. Ya, meskipun itu jihad fisabilillah. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Seorang yang keluar dari rumahnya, membawa jiwa raganya, membawa hartanya, kemudian perang di medan perang. Walam yarji min dzalika bisyai'in. Dan tidak lagi pulang membawa apa-apa. Artinya mati di medan perang, itu tidak ada yang bisa mengalahkan.
Maka dari riwayat itu 1-9 itulah yang terbaik seorang saum di bulan Zulhijjah. Maka 1-9 masuk di antaranya hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Tanggal 9. 1-9 itu bagus. Yang paling utama dari itu di tanggal 9. Apa keutamaan hari Arafah? Coba kita buka Sahih Muslim 1131. Sahih Muslim 1131. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan puasa hari Arafah. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Kemudian beliau ditanya pula tentang puasa hari Asyura. Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu. Abu Qatadah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, yakni su'ila an saum yaum Arafah. Pada saat ditanya, ya Rasulullah, apakah keutamaan saum pada hari Arafah? Faqal, Rasulullah menjawab, yukaffirus sanah al-madiyata wal baqiyah. Semoga dengan saum 1 hari di hari Arafah, Allah menghapuskan dosa-dosamu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Qala, kemudian ditanya kembali, su'ila an saumi Asyura. Rasul ditanya tentang saum pada tanggal 10 Muharram atau saum hari Asyura. Faqal, Rasulullah kemudian bersabda, yukaffirus sanatal madiyah. Semoga menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Apa artinya di sini kalau begitu? Ada keutamaan khusus di hari Arafah. Nanti kita juga bahas keutamaan khusus di hari Asyura. Kalau hari Arafah itu tanggal 9, tapi saumnya jangan cuma tanggal 9. Dan jangan mengkhususkan hanya 8-9. Kalau saya puasanya 8-9 bagaimana? Silahkan, tapi tidak meyakini adanya puasa tarwiyah. Hanya saya puasa untuk memperbanyak puasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di mana tanggal 10 adalah yang dilarang. Maka hanya 1-9. Jika kita mampu 1-9, jika nggak mampu Senin Kamis sepanjang itu jangan ditinggal. Dan puncaknya adalah tanggal 9 jangan ditinggalkan. Karena 1 hari saum di hari Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Inilah keutamaan saum di bulan Zulhijjah. Wabil khusus saum Arafah. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, tadi digandeng tentang saum Asyura. yakni saum pada bulan Muharram. Yang dinamakan Asyura adalah hari ke-10. Ustadz, 10 saja atau 9? 9-10. Atau 1-10 Ustadz. Nggak ada dalilnya puasa Muharram sampai 1-10. Tetapi dalilnya adalah puasa yang paling utama adalah puasa di bulan Muharram. Artinya apa? Kalau kita mau berpuasa sebanyak-banyaknya silahkan. Jangan pernah tinggalkan tengah bulannya. Jangan tinggalkan Senin Kemisnya. Jangan tinggalkan tanggal 10-nya. Jatuh di hari apapun. Coba kita buka. 1133. Muslim. 1133. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa bulan Muharram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama puasa sesudah puasa Ramadan ialah puasa bulan Muharram, dan seutama-utama sholat sesudah sholat fardu ialah sholat malam. Ingat, puasa bulan Muharram bukan tanggal 10 Muharram saja. Artinya apa? Puasa sunnah kita sepanjang bulan Muharram itu jangan pernah ditinggalkan. Puasa yang mana? Puasa-puasa sunnah yang telah dicontohkan Rasul tadi. Tengah bulannya jangan ditinggalkan. Senin Kemisnya jangan ditinggalkan. Dan nanti ada tambahan. Puasa tanggal 10. Asyura. Sebab Rasulullah mengatakan di sini dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah.
seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah. Apa itu bulannya Allah? Muharram. Bulan Muharram. Kalau gitu, apakah bulan Muharram hanya bulannya Allah? Tidak. Bulan Muharram salah satu bulan yang diharamkan Allah, yang dimuliakan Allah. Dari 4 bulan. Di antaranya Zulqa'dah juga, Zulhijjah juga. Bedanya di Zulqa'dah tidak ada keutamaan yang disebutkan. Tapi itu masuk daripada bulan-bulan haji. Di bulan Zulhijjah sudah jelas 1-9 itu sangat diutamakan. Kemudian hari-hari yang lainnya. Tapi nggak boleh puasa pada tanggal 13. Karena itu hari tasyrik. Dan di bulan Muharram bagaimana? Nggak ditentukan harinya. Berarti yang penting apa? Puasa tengah bulannya, puasa Senin Kemisnya, puasa Asyura-nya nanti jangan ditinggalkan. Karena itu yang paling afdal. Wa afdhalus salati ba'dal fardhu salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu salat malam. Bukan berarti Anda salat malam lalu ninggalkin sunnah yang lain. Sunnah qobliyah ba'diyah ditinggalkan, salat sunnah-sunnah yang sudah kita pelajari, ada tahiyatul masjid, ada kemudian syukur wudu, ada surah salat dua, lalu ditinggalkan. Tidak. Rasul sedang mengatakan yang paling utama setelah salat fardu, salat malam. Yang paling utama puasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Bukan berarti yang bulan-bulan lain kita tinggalkan, tidak. Maknanya kalau ada seperti itu, kita wajib lebih jaga. Kita lebih wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana riwayat puasa bulan Muharram itu? Yakni khususnya tanggal 10 hari Asyura. Baik, ada sebuah riwayat. Apakah nanti kita tetap puasa tanggal 10? Apa sebaiknya 9 dan 10? Apakah 1-10? Mari kita sama-sama saksikan dulu beberapa hadis. Pertama, Ibu buka hadis 1094 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Asyura. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, di zaman jahiliyah orang-orang Quraisy melakukan puasa pada hari Asyura dan Rasulullah SAW pernah pula mempuasakannya. Tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau mempuasakannya, bahkan memerintahkan supaya umatnya mempuasakannya pula. Maka tatkala puasa Ramadan diwajibkan, beliau bersabda, siapa yang suka puasa silakan. Dan siapa yang tidak suka, tidak mengapa. Jadi Ibu, jemaah sekalian, berdasarkan riwayat ini, puasa Asyura itu sudah dilakukan Rasul sejak belum menjadi Rasul. Umat jahiliyah pun pada puasa. Aisyah menuturkan di sini. Kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Bahwasanya orang-orang Arab di masa jahiliyah tetap dia telah berpuasa bulan Muharram, yakni tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Maka Rasul pun berpuasa. Meskipun beliau ketika itu belum jadi nabi, tapi sudah menjadi kebiasaan orang Arab jahiliyah. Mereka puasa pada hari 10 Muharram atau hari Asyura. Maka kemudian apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, beliau pun berpuasa. Falamma hajara ila al-Madinah shamahu. Ketika telah hijrah ke Madinah, tetap Rasulullah puasa. Belum ada perintah Ramadan. Begitu hijrah tahun ketiga baru ada puasa Ramadan diperintahkan. Sebelum ada Rasul puasa dan wa amara bisiyamihi. Rasul perintahkan kepada umatnya puasa seakan-akan menjadi wajib. Kenapa? Karena belum ada perintah puasa Ramadan. Falamma furida syahrul Ramadan, tapi ketika Allah telah fardukan puasa di bulan Ramadan, qala, Rasul bersabda, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau puasa Asyura boleh lakukan. Siapa yang nggak mau, nggak suka, nggak usah puasa. Apa artinya? Dibebaskan. Jadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, yang mau puasa boleh, yang nggak puasa nggak apa-apa. Apa artinya kalau begitu? Kita boleh memilih. Ya, kita boleh memilih. Ya, tapi maaf, ini awal hadis. Ini awal hadis. Coba, Ibu tambahkan lagi nomor 96-nya, 1096 maksud saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdurrahman ibnu Yazid radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa bin Qais radhiyallahu anhu pernah datang ke rumah Abdullah ketika dia sedang makan. Lalu kata Abdullah, "Ya Abu Muhammad, mari silakan makan." Jawab Asy'ad, "Bukankah hari ini hari Asyura?" Abdullah, "Tahukah engkau apakah hari Asyura itu?" Kemudian dia melanjutkan, adalah suatu hari di mana Rasulullah SAW pernah puasa sebelum perintah wajib puasa Ramadan diturunkan. Tatkala perintah kewajiban puasa Ramadan telah turun, maka puasa Asyura itu ditinggalkan beliau. Beliau tidak puasa lagi. Begitu sudah puasa Ramadan, beliau tidak puasa lagi. Makanya sahabat yang mau puasa, silakan. Enggak apa-apa. Udah ada kewajiban puasa Ramadan. Apakah ini berlangsung terus? Tidak. Ingat, ketika Rasul masih hidup, di situ masih ada orang-orang Yahudi. Di situ ada orang-orang Nasara. Apa yang terjadi kemudian saat itu? Ibu ke nomor 98-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ke nomor 98-nya. Hari kemenangan Musa, betul? Sahih Muslim atau Bulughul Maram? Iya, maksud saya 1098. Maaf. Maksud saya lanjutkan ke 1098. Bukan cuma 98, maaf. Betul, Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kemenangan Musa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ketika Rasulullah SAW belum lama tiba di Madinah, didapatinya orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Lalu mereka ditanya perihal itu. Apa sebabnya mereka puasa pada hari itu? Jawab, hari ini adalah hari kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Kami puasa pada hari ini untuk menghormati Musa. Maka bersabda Nabi SAW, kami lebih pantas memuliakan Musa daripada kamu. Lalu beliau perintahkan supaya kaum muslimin puasa pada hari Asyura. Ibu, inilah riwayatnya. Sebelumnya puasa Asyura, ketika masih di Mekah, di masa jahiliyah, hijrah ke Madinah tetap puasa Asyura, begitu puasa Ramadan telah diwajibkan, puasa Asyura ditinggalkan. Tapi ternyata orang Yahudi, orang Nasara mempuasakan di hari Asyura itu. Ketika ditanya, kenapa mereka puasa pada hari itu? Mereka mengagungkan puasa itu pada hari Asyura. Hari Asyura, hari kemenangannya Nabi Musa, ditelannya Fir'aun, dimenangkannya Bani Israel. Maka kami merayakan. Maka hari Asyura itu dijadikan perayaan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasara sebagai hari kemenangan Nabi Musa, terutama orang Yahudi. Karena tetap menganggap kitab Taurat sebagai kitabnya. Bukankah yang mendapat kitab Taurat adalah Nabi Musa? Maka sejak saat itu orang Yahudi tetap puasa. Maka Rasul menyatakan, kami lebih pantas untuk berpuasa. Melihat orang-orang Yahudi tetap merayakan hari Asyura itu, coba Ibu, ke nomor 1100-nya. Dan 1101. Di situ disebutkan, pada hari Asyura dimuliakan oleh orang-orang Yahudi, dijadikan hari raya. Maka Rasul katakan, puasa kamu pada hari Asyura itu. Sumuhu antum. Kamu berpuasa pada hari Asyura itu. Yang awalnya tidak diperintahkan, dibiarkan, ketika melihat orang Yahudi, orang Nasara terus memuliakan hari Asyura, maka Rasul perintahkan kembali, berpuasalah. Karena tiap hari Asyura itu dijadikan hari raya. Di mana orang Yahudi itu tinggal di sebuah tempat namanya Khaybar. Nah, penduduk Khaybar apabila hari Asyura, padahal mereka orang Yahudi, berpuasa, menjadikan sebagai hari raya. Wanita-wanita pakai dandanan, pakai perhiasan, pakaian-pakaian yang indah. Maka hari itu mereka muliakan dalam keadaan berpuasa. Maka Rasul perintahkan, puasalah kamu hari itu. Fasumun antum. Diperintah tegas di situ. Hadis 1100 dan 1101. Berpuasalah kamu hari itu. Maka sejak saat itu, yang tadinya puasa Asyura ditinggalkan, Rasul perintah kembali. Ibu, ke 1104. Coba lihat pengumuman Nabi. Di saat hari itu, melihat orang-orang Yahudi tetap berpuasa. Mereka merayakan hari itu. Apa yang kemudian Rasul lakukan? Silakan, 1104. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman Nabi SAW dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anha,
Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki suku Aslam pada hari Asyura dan memerintahkan kepada mengumumkan kepada orang banyak, siapa yang belum puasa hari ini, hendaklah dia puasa. Dan siapa yang telah terlanjur makan, hendaklah dia puasa juga sejak mendengar pengumuman ini sampai malam. Subhanallah. Pengumuman itu Rasul lakukan di siang hari. Di saat orang-orang Yahudi mereka bersukacita, berpuasa. Rasul perintahkan untuk apa? Umumkan di Madinah. Siapa yang tidak puasa hari ini, meskipun dia belum makan tapi belum niat puasa, hendaklah puasa sejak dapat pengumuman ini. Siapa yang udah terlanjur makan tadi, sejak pengumuman ini puasa sampai nanti. Seakan-akan apa? Diwajibkan kembali. Untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Untuk apa? Menghormati kemenangan Nabi Musa, lebih bagus kita yang menghormati sebagai umat muslim. Maka Rasul mengumumkan, bahkan Bapak Ibu sekalian, sebaiknya puasa Asyura dan puasa-puasa sunnah khusus, mungkin anak-anak kecil kita kalau disuruh Senin Kemis berat, disuruh tengah bulan apalagi. Tapi kalau khusus seperti Arafah, Asyura, ini sebaiknya anak kecil kita pun kita latih. Coba lihat Rasulullah. Bukan cuma melatih puasa Ramadan. Lihat hadis nomor berikutnya, Bu. 1105-nya. Ketika Rubayyi binti Muawiyah bin Al-Arfa, ketika diperintahkan untuk menyampaikan suatu pengumuman pada hari Asyura, apa yang kemudian lakukan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Rubayyi binti Muawiyah bin Afra radhiyallahu anha, katanya suatu pagi hari Asyura, Rasulullah SAW mengirim petugas ke perkampungan orang Ansor yang berada di sekitar Madinah untuk menyampaikan pengumuman. Siapa yang puasa sejak pagi, hendaklah disempurnakannya puasanya. Dan siapa yang tidak puasa, hendaklah dia puasa sejak mendengar pengumuman. Semenjak itu kami puasa pada hari Asyura. Dan kami suruh pula anak-anak kecil kami, insya Allah. Kami bawa mereka ke masjid dan kami buatkan mereka mainan dari bulu. Apabila ada yang menangis minta makan, kami berikan setelah waktu berbuka tiba. Subhanallah. Anak-anak kecil. Mari ibu kita latih. Insya Allah, sebentar lagi kita ketemu Muharram. Jangan cuma orang tuanya. Mari anak kecil kita latih. Jangan cuma dilatih puasa wajib. Jelas kalau puasa wajib, kita sudah melatih saum sunnah. Seperti Muharram, Arafah yang dikhususkan. Kalau tengah bulan terlalu berat lah. Senin Kemis mungkin ya sekali waktu diajarkan. Supaya apa? Terbiasa dengan yang sunnah insya Allah. Lihat di sini. Sejak diumumkan oleh Rasulullah, maka kami selalu puasa di hari Asyura. Bahkan kami perintahkan anak-anak kecil kami puasa. Jika mereka lapar, haus, minta makan, minta minum, kami ajak ke masjid. Diajak mainan, dikasih mainan dari bulu-bulu diterbangkan. Biar lupa. Bukankah kadang-kadang kita begitu ketika anak kecil katanya merengek? Aduh, ibu, umi, abi, lapar, haus, papa, mama, aduh gimana? Nah, sebentar lagi loh sayang. Ini udah asar, ini tapi dapat hadiah, dikasih mainan. Supaya apa? Mereka kuat. Dilatih dari dini, dari kecil. Inilah dia keutamaan puasa Asyura. Kemudian, apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW puasa tetap hari Asyura, orang Yahudi pun tetap pada hari Asyura puasa, maka Rasulullah kemudian memberikan fatwa. Tapi ini Rasul sampaikan di tahun terakhir beliau sepulang dari Haji Wada. Jadi sudah tahun ke-10 Hijriah. Apa pesan Rasulullah? Nomor 1103, Ibu. Mundur ke 1103. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW akan puasa hari ke-9. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW puasa pada hari Asyura 10 Muharram dan memerintahkan kaum muslimin supaya puasa, para sahabat berkata, hari ini adalah hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apabila masih menyaksikan tahun yang akan datang, insya Allah kita puasa pada tanggal 9 Muharram. Kata Abdullah selanjutnya, ternyata tahun depan itu beliau sudah wafat. Inilah dia Ibu. Ini hadis paling akhir tentang puasa Asyura. Jadi sesungguhnya puasa Asyura itu hanya 1 hari. Sesuai dengan namanya Asyura.
hari ke-10 bulan Muharram, bulan 1, bulan depan. Termasuk tahun barunya umat Islam. Hanya 1 hari. Tapi ketika melihat orang Yahudi tetap berpuasa, maka Rasul mengatakan, jika aku dan kita semua, kami menyaksikan tahun depan masih hidup, kita puasa. Kami puasa, kita puasa. Rasul katakan, kita berpuasa. Maka insya Allah, karena al-amal muqbilu, insya Allah, sumnal yawmat tasi'ah. Sumnal yawmat tasi'ah. Kami akan puasa pada hari ke-9. Kami, bukan cuma aku. Kami, maksudnya Rasul dan para sahabat. Qadarullah, kata Abdullah bin Abbas, tahun depan Rasul wafat. Jadi sepulang Haji Wada, Rasulullah sampai di Madinah itu kira-kira masih pertengahan bulan Zulhijjah, masih menjelang akhir bulan Zulhijjah, maka ketemu bulan Muharram, beliau puasa. Di bulan Muharram itu puasa, Asyura. Rasul perintahkan puasa, sunnah muakkad yang sangat tegas. Sahabat-sahabat diperintahkan. Ternyata orang Yahudi tetap puasa juga. Untuk menyelisihi mereka, kata Rasul, kami insya Allah, kalau tahun depan masih menemui hari Asyura, kita puasa bukan cuma tanggal 10. Kita mulai dari tanggal 9. Tas'a, Tis'a, 9. Hari ke-9, Tas'a, puasa hari ke-9. Qadarullah, Rasulullah wafat. Dan para sahabat melanjutkan pesan Rasulullah. Saum 9 dan 10. Jadi ibu, sebaiknya nanti di bulan Muharram, saum kita 2 hari. 9 dan 10. Berbeda yang kemarin, Zulhijjah, bukan 8 dan 9, nggak ada dalilnya. Tapi 9 saja. Yang paling utama. Tapi yang paling baik dari 1 sampai 9. Kalau Asyura, Senin Kemisnya seperti biasa, tengah bulannya seperti biasa, tambahkan 2 hari. 9 dan 10. Inilah saum Asyura. Wallahu a'lam. 1 saum lagi. Saum Syawal. Saum Syawal. yakni saum khusus yang dilakukan di bulan Syawal. Mana dalilnya tentang saum Syawal? Silahkan ibu bisa lihat di hadis nomor 634 Bulughul Maram, yang di PDF Bulughul Maram 702, atau bisa dilihat di Sahih Muslim 1134. Silahkan ibu bisa baca salah satu dari hadis itu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, lalu ia lanjut puasa 6 hari pada bulan Syawal, berarti ia telah berpuasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, summa kemudian atba'ahu sitta min Syawal, diiringi dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, kada kasiyamud dahr, maka seakan-akan orang itu seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Seperti orang berpuasa sepanjang tahun. Jadi siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal setelah mengiringi sebulan di bulan Ramadan, seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa demikian? Surat 6 Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanat falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang berbuat kebaikan, lalu dia berbuat 1 amal kebaikan, baginya pahala 10 kali lipat. 1 kebaikan dibalas 10 kali lipat. Siapa yang puasa Ramadan diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka akan diganjar seperti puasa sepanjang tahun. Di sini dalilnya, man jaa'a bil hasanat falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat suatu kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Bagaimana hitung-hitungannya? Puasa Ramadan dan Syawal tiba-tiba seperti puasa 1 tahun. Mari kita coba jelaskan. Ibu
Bapak, Anda puasa Ramadan 1 bulan penuh. Berarti 1 bulan penuh puasa dibalas 10 kali lipat. Seakan-akan 10 bulan. Setelah selesai, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Ingat, Sita min Syawal. 6 hari sepanjang bulan Syawal. Jadi nggak ada kewajiban berturut-turut. Begitu 1 Syawal tanggal 2 langsung, nggak ada ribatnya. Yang penting dilakukan di bulan Syawal 6 hari. Mau berturut-turut silahkan. Dilakukan di awal Syawal silahkan. Dilakukan di tengah-tengah silahkan. Dilakukan di akhir Syawal monggo. Yang penting 6 hari. Dan ingat, masih ada puasa Senin Kemis, masih ada puasa tengah bulan. Jika kita mampu 6 hari kita jalankan, Senin Kemis kita jalankan, tengah bulan kita jalankan. Ustadz, gimana kalau tengah bulan kita niatkan untuk Syawal? Ya sudah, niatkan untuk Syawal. Gimana saya lakukannya ditambah Senin Kemis? Silahkan Senin Kemis. Yang penting jumlahnya 6 hari. Tapi niatkan untuk saum 6 hari di bulan Syawal. 6 hari dibalas 10. Jadi 60. 60 berapa bulan? 2 bulan. Tadi 1 bulan dibalas 10 jadi 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal dibalas 10 menjadi 60 hari. Seakan-akan seperti 2 bulan. Berarti komplit puasa kita seperti setahun penuh. Allahu Akbar. Inilah saum-saum sunnah yang Rasul perintahkan kepada kita. Ada yang tiap bulan ketemu. Apa? Pertama tadi, tengah bulan. Jangan tinggalkan. Apalagi Senin Kemis. Karena itu hari di mana manusia amalnya diangkat. Dan diampuni dosa-dosanya. Dibuka pintu surga. Lalu apalagi puasa-puasa pada bulan Zulhijjah. Yakni di bulan Zulhijjah itu 1-9 diutamakan. Kemudian nggak boleh tanggal 13-nya karena itu tasyrik. Selanjutnya Senin, Kemis, dan Ayyamul Bidnya di 14-15 jalankan. Kemudian apalagi setelah itu? Muharram. Yakni saum di bulan Muharram. Yakni saum Asyura. Yang sebaiknya kita lakukan 9 dan 10. Tasu'a dan Asyura. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. Inilah saum-saum yang disunnahkan. Mu'akkad yang Rasul perintahkan. Siapa yang mampu menjalankan ini, semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya waktu juga yang tidak memungkinkan. Saya mau membahas yang haram, tetapi yang dilarang. Hanya waktunya tidak cukup karena harus ada tanya jawab. Untuk itu, Ibu jamaah sekalian, saya sudahi sampai di sini. Insya Allah masih 1 sesi lagi. Kita akan membahas khusus saum-saum yang dilarang, yang diharamkan. Nanti saum apa saja, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Hari ini kita cukupkan. Saya kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, jika ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Insya Allah semakin menambah wawasan ilmu kami. Mudah-mudahan Allah. Baik, kami masuk ke pertanyaan yang Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ahwan mengenai puasa Arafah. Diampunkan dosa-dosa setahun yang lalu. Ini adalah hal rumi atau dipahami. Tapi bagaimana maksud diampuni dosa-dosa setahun yang akan datang, padahal seseorang belum beramal? Mohon penjelasannya, syukron. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Abdullah bin Aziz bin Baz, dan Syekh Abdurrahman Al-Badr menjelaskan tentang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya saum yaum Arafah, Rasul berharap yukaffir sanah. Semoga menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Ma baqiya wal madiyah. Yang telah lalu sampai yang akan datang. Setahun lalu, setahun akan datang. Kita belum beramal, masa sudah dapat ampunan? Maksud hadis ini adalah sebuah janji Allah melalui Rasulnya kepada hambanya. Bahwa siapa yang betul-betul berniat ibadah, sebaik-baiknya ibadah ikhlas karena Allah. Ingat tadi, saum 1 hari maka akan dijauhkan dari neraka 70 tahun. Sedangkan kita saja umurnya boleh jadi nggak sampai 70 tahun. Berarti mendapat ampunan total. Lalu kenapa kok Allah janjikan melalui Rasulnya setahun yang akan setelah lalu dan yang akan datang? Bukan berarti pasti Allah ampuni dosa setahun yang akan datang. Tidak. Maksudnya Allah memberikan janji kepada kita
ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang selama kita saum itu ikhlas karena Allah. Yang tadi 1 hari dijauhkan dari api neraka 70 tahun, 70 musim, lakukan ikhlas karena Allah. Jika kamu lakukan ikhlas karena Allah, setahun yang lalu Allah akan ampuni. Dan jika Anda berniat ketemu nanti sampai bulan berikutnya Zulhijjah tahun depan, dan Anda berniat saum pulang Arafah, semoga sampai tahun ke depan pun Allah akan ampuni. Sehingga ketemu lagi Arafah, Allah ampuni. Jadi pengharapan, bukan janji yang pasti. Tergantung saum kita karena Allah atau tidak. Ikhlas atau tidak. Kan kembali kepada niat. Kalau ikhlas, insya Allah. Begitulah cara memahaminya. Bukan berarti dipahami, tenang, saya hari ini sudah saum Arafah. Saya dosanya sudah diampuni setahun lalu. Tahun yang akan datang, saya sudah bersih. Tenang kalau begitu. Bukan. Justru semangat kita memperbaiki amal ibadah, berniat untuk bisa berjumpa lagi dengan Arafah berikutnya, tahun-tahun yang akan datang, dan berniat akan saum lagi pada hari Arafah itu, semoga Allah mengampuni dosa kita setahun yang akan datang di Arafah tahun berikutnya. Begitu cara memahaminya. Jadi bukan jaminan ya Bu ya, pasti diampuni dosa setahun yang lalu, pasti diampuni dosa setahun yang akan datang. Padahal kita belum beramal. Betul pertanyaannya, dan cara memahaminya yang harus kita pahami dengan benar, bukan dengan hawa nafsu. Tadi enak, tenang, udah puasa Arafah. Sama tadi dengan puasa Asyura. Puasa Asyura menghapuskan dosa yang lalu. Alhamdulillah, saya mudah diampuni dosa yang lalu. Tenang kalau begitu, berbuat nggak apa-apa. Yang penting ntar ketemu Asyura, diampuni lagi. Anda dalam hal ini memahami dengan cara keliru. Jadi maknanya, bersungguh-sungguhlah kita beribadah, saum melakukan ikhlas karena Allah, dijauhkan itu 70 tahun perjalanan dari azab api neraka, maka kita lebih semangat untuk beribadah semata-mata karena Allah. Demikian maksudnya, wallahu a'lam. Syukron Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana puasa bulan-bulan haram yang sahih, khususnya bulan Muharram dan Rajab, karena 2 bulan tersebut banyak puasa sunnah yang tidak ada dasarnya. Misal 1 Rajab, 10 hari puasa Rajab. Demikian Ustaz. Bulan-bulan haram secara hukum Allah telah tetapkan harus dimuliakan. Bulan-bulan haram yang 4, yakni dilai dengan kemarin Zulqa'dah, bulan ini Zulhijjah, bulan depan Muharram, dan nanti Rajab. Itu bulan-bulan yang harus dijaga. Yang Allah larang untuk berbuat dolim pada bulan itu. Fala tadrimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat dolim kamu pada bulan-bulan yang diharamkan. Dan jangan dilanggar keharamannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wa la syahrul haram. Itulah Allah firmankan di surat 9 ayat 36 dan di surat 5 ayat kedua. Kita jaga. Tapi bagaimana ibadahnya? Muharram sudah dijelaskan tadi. 9 dan 10. Dan semua hari yang lainnya jangan ditinggalkan ayyamul bidnya, tengah bulannya. Jangan tinggalkan Senin Kemisnya. Itu tuntunan Rasul. Kita beribadah sesuai dengan tuntunan. Gak ada riwayat 1-10. Mana dalilnya? Katanya 1-10, nanti tanggal 10 harinya anak yatim Ustaz. Kita memperbanyak ibadah. Silakan perbanyak ibadah. Berpuasa silakan puasa. Tapi kalau mengkhususkan 1-10 Muharram, wajib menunjukkan dalil. Dalilnya mana? Tidak ada. Bulan-bulan haram itu bulan yang dimuliakan Allah. Diharamkan, dilanggar aturan-aturannya. Kemudian Rajab. Memang berseliweran hadis-hadis palsu. Apabila tanggal 1 Rajab jatuhnya hari Jumat, maka begini-begini. Siapa yang puasa tanggal 1 Rajab, Jumat pertama, itu namanya Raghaib. Maka setelah maghrib, sholat 10 rakaat, diampuni dosanya 80 tahun. Mana dalilnya? Itu semuanya palsu, maudhu'ah. Sama sekali gak ada hadis sahih. Jadi bagaimana Rajab? Sama seperti bulan-bulan yang lain. Tengah bulannya, Senin Kemisnya, maka tadi dikatakan, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Zulhijjah ada dalil yang mengkhususkan. Muharram ada dalil yang mengkhususkan. Syawal ada dalil yang mengkhususkan. Maka semua selain itu Anda berpuasa seperti Rasulullah berpuasa. Yakni 3 bulan nggak ditinggalkan, Senin Kamis nggak ditinggalkan. Itulah puasa kita di bulan Rajab.
Puasa tengah Rajab persis tanggal 15 Rajab. Itu bukan puasa Rajab, itu Ayyamul Bait, bukan hanya di bulan Rajab. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Berikutnya, saum 3 hari di bulan tanggal 13 hari Tasyrik. Apakah perlu digenapkan 3 hari berikutnya, yaitu tanggal 16? Jadi puasa Ayyamul Bait. Sebagian ulama memang berbeda pendapat tentang ini. Ayyamul Bait, ingat tadi, telah ditetapkan di Bulughul Maram, sudah disebutkan bahwasanya 13, 14, 15. Meskipun di Sahih Muslim tidak disebutkan. Harinya nggak ditentukan, memang, tapi tanggalnya. Kalau tanggal sudah terikat, maka yang terikat tidak bisa kemudian dirubah. Rasul sudah mengikat. Nggak ada riwayat dari sahabat, juga dari Rasul, ketika tanggal 13 nggak puasa, kemudian menggantinya di tanggal 16. Jadi 14, 15, 16. Nggak ada riwayat sama sekali. La qodo'a fisyam. Nggak ada qodo pada puasa. Illa saum fardu. Kecuali faridah. Kecuali puasa wajib. Ada qodonya. Puasa apa itu? Ramadan di qodo. Wajib ada qodo. Tapi puasa sunnah nggak ada riwayat Rasul mengqodo. Maka sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur ulama, Anda nggak perlu mengqodo. Puasa saja 14 dan 15. Kenapa? Anda tanggal 13 haram puasa. Bahkan kalau puasa ada dosa. Maka cukup 14, 15. Nggak ada qodho untuk tanggal 13. Kasusnya bagaimana? Kalau wanita haid, sama saja. Seorang ibu sedang haid. Kemudian apa? Qaddarullah, biasa saum ayyamul tanggal 10, haid. Haid. Oh, baru bersih haid tanggal 15, tanggal 14. Ya sudah, hanya dapat 1, 15. Apakah ada qodho 3 hari itu? Wallahu alam, tidak ada riwayat tentang itu. Tapi sebagian ulama kita ada yang mengatakan boleh, tidak mengapa diqodho di hari lainnya. Wallahu alam. Tapi tidak ada riwayat dari Rasul mengqodho saum sunnah. Maka betul, Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, longgar karena tidak ditetapkan harinya. Tadi riwayat Imam Muslim nomor 689, nomor 1130, nggak ditentukan harinya, betul. Tapi di Bulughul Maram telah ditetapkan wasiat Rasulullah. Jangan tinggalkan 3 hari dalam 1 bulan. Kapan? 13, 14, 15. Memang harinya tidak ditentukan, tapi tanggalnya ditentukan. Maka siapa yang mampu itu yang sebaiknya dilakukan. Jika tidak mampu, tidak mengapa. Yang penting Senin Kemisnya Anda jalankan. Dan jumlah dalam 1 bulan jangan kurang dari 3 hari. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, misalkan. Silakan yang penting tidak kurang dari 3 hari. Tapi mana yang paling afdol? Tengah bulan. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Jika kita sudah melaksanakan puasa Daud, apakah kita tetap melaksanakan puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kamis? Atau bolehkah berpuasa 9 hari atau 10 Muharram? Jazakallah khair, Ustaz. Kepada ibu penanya dan kepada seluruh jamaah, silahkan nanti dibuka di Sahih Muslim 1127 dan 1128. Tolong simak baik-baik, hadis itu agak panjang. Jadi begini, riwayat saum Daud itu tidak pernah Rasul perintahkan kepada seluruh sahabatnya. Riwayat saum Daud itu adalah dari sahabat yang namanya Abdullah bin Amru bin Al-As. Di mana beliau bercerita, beliau telah bersaum, di mana beliau tiap hari pengen puasa. Beliau tiap hari, tiap malam pengen sholat malam. Beliau tiap hari pengen menghatamkan Quran. Maka dilaporkan kepada Rasul. Betulkah yang telah sampai kepadaku bahwa kamu seperti itu? Puasa tiap hari, tiap malam kamu sholat malam, tiap hari hatam Quran. Begitu benar? Benar ya Rasulullah. Tujuanku tidak lain untuk kebaikan ya Rasulullah. Tidak ada kebaikan kalau nggak ada contoh Rasul. Maka Rasul perintahkan, jangan begitu. Tubuhmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak,
keluargamu punya hak. Tidurlah, sholatlah, puasalah, berbukalah. Jangan tiap hari berpuasalah sehari, kamu buka deh 2 hari. Selang-seling, sehari puasa, buka 2 hari. Ya Rasulullah, saya sanggup. Kalau begitu, Anda puasa sehari, Anda buka sehari. Itu puasa yang paling seimbang. Ya Rasulullah, saya sanggup. Nggak ada yang lebih baik dari itu. Puasalah kamu sehari, puasalah berbuka. Rasulullah berturut-turut loh di situ. Puasalah kamu sehari, berbuka 2 hari. Ya Rasulullah, saya sanggup. Kalau gitu, puasalah kamu setiap bulan 3 hari. Saya sanggup, puasalah sehari, buka 2 hari. Saya sanggup, puasalah sehari, buka sehari. Itulah puasa yang seimbang bagi kamu. Kenapa? Karena kalau kamu puasa tiap bulan 3 hari, kamu dianggap puasa sepanjang 1 tahun, sepanjang tahun. Sebab apa? 1 kebaikan dibalas 10. Kalau kita tiap bulan puasa 3 hari, seakan-akan 30 dapat pahala seperti Anda puasa sepanjang tahun. Ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Nggak ada lagi. Yang nggak ada lagi dari itu. Ini pilihan tadinya. Puasa 3 hari sebulan, puasa sehari buka 2 hari. Akhirnya karena masih ngeyel, ya udah kamu puasa sehari, kamu buka sehari. Itulah yang paling seimbang bagimu. Maka tidak ada lagi ketika ya Rasulullah, aku sanggup kalau cuma sehari puasa, sehari buka. Cemen, kecil. Rasul katakan apa? Tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Maka Rasulullah perintahkan, cukuplah puasa sehari buka. Itulah puasa Nabi Daud. Tapi ingat, di ujung dari hadisnya itu dikatakan, setelah Abdullah bin Amr bin As berumur lanjut, dia berkata, aku nyesel. Coba kalau keterima puasa 3 hari saja yang dianjurkan Rasul, lebih baik dari keluarga dan hartaku. Jadi beliau nyesel. Kenapa beliau selalu puasa Daud? Sebab beliau minta kepada Rasul. Lalu ditetapkan oleh Rasul, puasa Daud bagi kamu yang paling seimbang. Maka dia janji pada dirinya, aku akan puasa Daud seumur hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berat sendiri di waktu usia lanjut. Nyesel. Apa penyesalannya? Kalaulah aku terima keanjuran dari Rasul, puasa 3 hari saja cukup dalam 1 bulan, tentu lebih baik. Maka telah sepakat jumhur ulama, puasa Daud itu bukan puasa sunnahnya Nabi Muhammad. Itu puasa wajibnya Nabi Daud. Dan kenapa Rasul perintahkan? Karena Rasul perintahkan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang pengen puasa sepanjang tahun, setiap hari. Maaf Bapak Ibu, kita umatnya Rasul. Ada saum wajib, Ramadan sebulan penuh. Gimana kalau ada Daud, Ramadannya lewat kalau gitu Daudnya. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Ada puasa 9, 10 di bulan Muharram. Ada puasa Senin, Kamis tiap hari. Ini teladan Rasul dan itu yang selalu dilakukan Rasul. Gak ada satupun riwayat Rasul puasa Daud. Cari dalilnya gak bakal ketemu. Ketemu dalil ini. Kenapa sampai perintahkan puasa Daud? Sebab Abdullah bin Amr bin Al-As ingin terus. Subhanallah, sampai Rasul mendoakan, mudah-mudahan umurmu panjang. Coba kalau kita lihat di hadis yang berikutnya. Di hadis yang nomor 1128 di bagian ujung. Sungguh saya menyesal. Ternyata aku diberi umur panjang seperti yang disabdakan Rasul kepadaku. Maka demi Allah, sekiranya aku menerima kelapangan dari Rasul, yakni puasa tiap hari, tiap bulan 3 hari, yakni sholat itu tidur dulu, khatam Quran itu sebulan sekali, tentu itu lebih baik. Maka dia katakan, ketika umurku telah panjang, aku menyesal. Kenapa aku tidak menerima kelonggaran itu? Rasulullah mendoakan, kamu mudah-mudahan panjang umur. Teka umurnya telah panjang, yang dikatakan Rasul, aku menyesal. Kenapa tidak kuamalkan kelapangan Rasul? Apa kelapangan Rasul? 3 hari dalam 1 bulan. Senin Kemis. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As menyesal akan perbuatannya sendiri. Jadi ibu, kita ini umatnya Rasul. Sudahlah ikuti puasa Rasul. Demi Allah, puasa Daud itu beratnya luar biasa. Dan puasa Daud itu adalah puasanya umat Nabi Daud. Saat kita puasa Daud, lalu ketemu Ayyamul Bid. Gimana caranya?
Ketemu Senin Kemis, gimana caranya? Ketemu 1-9 bulan Zulhijjah, gimana caranya? Ketemu Arafah, pas hari ketika kita harus berbuka, kita nggak Arafah. Akhirnya sulit kita membedakan Daud mana. Ada yang mengatakan, puasa Daud Ustaz, ada Ayyamul Bid berhenti, nanti ada tengah bulan berhenti, nanti ada puasa Arafah berhenti, ada puasa Dzulhijjah berhenti. Anda nggak konsekuen menjalankan perintah Rasul. Kita umatnya Rasul, ikuti contoh Rasul. Puasa Daud adalah puasa wajib bagi Nabi Daud dan umatnya. Maka Rasul tidak menyunahkan untuk kita, mencontohkan untuk kita, memerintahkan kepada kita saum Daud. Saum Daud hanya Rasul perintahkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As karena beliau ingin puasa sepanjang tahun, setiap hari. Demikian, wallahu a'lam. Jadi betul, Ibu kalau lihat hadis nomor 1129, itu Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan kepada sahabat, nggak panjang lebar. Seutama-utama saum adalah puasa Nabi Daud yang paling seimbang. Sehari berbuka, sehari puasa. Tapi ingat, ini hadis jangan cuman ini dibaca. Riwayatnya yang lengkap di 1127 dan 1128. Jadi jangan hanya dibaca 1129. Betul kalau cuma dibaca tadi 1129. Seutama-utama puasa, puasa Daud. Sepaling seimbang, puasa Daud. Betul. Sama seperti tadi. Puasa Ayyamul Bid itu nggak ditentukan harinya. Bebas kapan saja. Betul. Tapi kan ada yang mengkhususkan tadi. 13, 14, 15. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu. Jazakallahu khairan. Masih ada waktu, Pak Ustadz? Saya beri kesempatan satu penanya lagi. Ini atau dua penanya. Saya gabung ya, Pak Ustadz. Monggo. Assalamualaikum, Ustadz. Mana yang didahulukan bagi seorang wanita, puasa Syawal dahulu atau puasa mengganti puasa Ramadan dahulu? Terus ini ada juga Pak Ustadz, bagaimana jika kita memiliki hutang puasa wajib yang masih belum terbayarkan dari saat dulu sejak akil balik? Puasa Ramadan, kodonya adalah bulan tahun itu. Nggak bisa tahun berikutnya. Katakanlah, Ramadan ini kita punya hutang. Tidak boleh dibayar setelah lewat tahun depan. Maksimal di bulan Sya'ban. Sebagaimana riwayat dalam Sahih Muslim nomor 1111. Ummul Mukminin Aisyah berkata, aku pernah mengkodok puasa Ramadan, hutangku selama di bulan Ramadan, karena haid dan sakit dan seterusnya, dan aku baru kodok di bulan Sya'ban. Sehubungan dengan kesibukan Rasulullah, yakni Aisyah senantiasa menyertai Rasul di dalam berperang, di dalam berdakwah, sehingga beliau safar terus. Kodoknya di Sya'ban. Kalau sudah ketemu Ramadan, udah habis. Bagaimana kodoknya? Tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah. Jadi dari puasa-puasa yang kita tinggalkan yang lalu, nggak ada kodok. La kodo'a. Kodok itu adalah puasa tahun ini, dibayar tahun ini. Batas akhirnya Sya'ban. Sebelum ketemu tahun berikutnya. Taubatan nasuha. Jangan ulangi lagi. Bagaimana seorang wanita yang haid, seorang wanita yang nifas dan yang lainnya, punya hutang di bulan Ramadan. Qadarullah ketika itu dia harus puasa Syawal 6 hari. Mana yang lebih utama? Qadar dulu atau Syawal dulu? Pertanyaan ini mari kita pahami dengan dalil akal dan terus kita renungkan dengan iman hati. Ketahuilah, saum Syawal hanya 6 hari. Qadar Anda katakanlah paling banter hanya 7 hari. Wanita haid paling banter 7 hari. Qadha itu lebih utama karena wajib dibandingkan yang sunnah. Dan Anda tidak mendapatkan pahala 1 tahun penuh sebelum Ramadannya sempurna. Ingat tadi hadisnya, siapa puasa Ramadan diiringi 6 hari Syawal. Ramadan itu selesai dulu, baru Syawal. Ustaz takutnya nggak bisa. Nggak mungkin nggak bisa kalau kita sungguh-sungguh. Mari kita berhitung. Ibu, Syawal itu minimal 29 hari. Dipotong 1 Syawal, itu 1 Syawal haram, maka tinggal 28 hari. Dipotong seorang wanita haid 7 hari, masih ada 21 hari. Dipotong sukacita di bulan Syawal, katakanlah 5 hari pertama, potong dari 21 hari dengan 5 hari, masih ada 16 hari. Dipotong Anda wajib qadha 7 hari, masih ada 9 hari. Dipotong 6 hari di bulan Syawal, masih sisa 3 hari. Apakah Anda tidak mau bersungguh-sungguh?
Kenapa banyak umat muslimah, terutama para wanita, ngejar sunnah dulu, kodonya entar. Kodo itu wajib. Anda tinggalkan keburu meninggal, siapa yang bisa menggantikan? Syawal tetap sunnah. Jadi wahai saudaraku muslimah, niatkan, ya Allah saya akan mengkodok segera. Ingat, Anda ketemu Ramadan sebulan, saya yakin pengen full. Kenapa di bulan Syawal Anda puasa 10, Anda puasa 15 hari kok berat banget? Nggak sampai 15 hari, 7 kodok, 6 Syawal, 13 hari. Kenapa berat banget? Nggak sampai setengah bulan. Di sini nih, niat Anda. Sehingga apa? Meremehkan. Adalah kodoma sampai Syaban, nggak apa-apa. Yang penting Syawal dulu. Telah sepakat seluruh ulama, jumhur ulama. Yang terbaik adalah kodok dulu, setelah kodok baru Syawal. Kecuali Anda mau kodok, qadarullah haid lagi. Ya sudah, nanti ditunda. Anda mau kodok, setelah haid selesai, qadarullah, ada tamu banyak, silaturahim, 3 hari. Ya sudah, tunda. Saat itu, qadarullah, saya mau saum kodok. Qadarullah sakit 10 hari. Tunda lagi. Ya Allah, tinggal berapa waktunya ini? Ya, waktu tinggal 10 hari. Kalau saya kodok dulu, saya nggak dapat. Bismillah. Ya Allah, saya berniat saum Syawal. Setelah ini, segera saya akan kodok. Bismillah. Darurat. Bukan karena kita meremehkan. Tapi keadaan. Yang sering adalah wanita-wanita meremehkan. Bukannya segera kodok lebih dulu, kemudian baru setelah itu Syawal, ternyata Syawal diutamakan, ngejar pahala sunnah, kodoknya ditinggalkan. Padahal itu wajib. Diundur-undur, baru kadang-kadang. Na'udzubillah, ada yang sudah bulan Zulhijjah aja belum khatam. Lalu kapan Senin puasa sunnahnya? Kapan Anda Ayamul Bait? Kapan Anda Senin Kemis? Kalau Zulhijjah saja belum nyaur puasa kodok. Wallahu a'lam. Mari saudaraku sekalian, puasa kita untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Wallahu a'lam. Demikian Ibu, semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan, kita semua manusia yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Insya Allah, bab tentang saum ini masih kita akan selesaikan satu sesi lagi di waktu yang akan datang. Semoga membawa manfaat. Mari Ibu, Bapak, kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik semuanya, saya mohon pamit ya Ibu. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan atas kehadiran ummahat dalam kajian Muslimah Barcelona ini. Dengan demikian kajian kita akhiri. Semoga dari kajian ini kita bisa mengambil manfaat dan hikmah, dan insya Allah dimudahkan bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Mohon maaf. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Semoga semuanya penuh sehat. Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lain waktu bisa gabung lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin. Assalamualaikum. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Amin. Izin live ya. Assalamualaikum. Sehat ya.